kita juga akan melekat ke sana gitu jadinya. Karena ada something di sana yang membuat kita merasa puas, merasa bahagia, merasa kita bisa mengekspresikan diri kita yang tidak bisa kita lakukan di dunia nyata gitu. Hello guys, welcome to Teenspire, inspiring you to the next level. Hey. Oke, kita ketemu lagi di podcast GKM Remaja kali ini guys. Ini waktu yang ditunggu-tunggu karena kenapa? Hostnya saya lagi ya kan. Perkenalkan saya Kevin, back to the home baby. Yes sih. Oke, pada saat ini kita akan membahas suatu isu atau suatu masalah bisa dibilang, karena kita akan membahas game addict atau kecanduan game, yang dimana kita nggak main-main untuk hal ini. Kita menghadirkan narasumber yang terpercaya karena penelitian. Nah itu dia, penelitiannya itu tentang game, tentang bagaimana baiknya untuk menyikapi dunia game, bermain game dan lain-lain. Dan nggak usah basa-basi lagi, kita sambut aja pembicara kita, narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat nan cantik hari ini adalah Contau Natalie. Halo semuanya teman-teman. Halo Contau. Gimana kabarnya hari ini? Ya baik, luar biasa. Asik, baik, luar biasa. Ini kayak jawaban-jawaban memang Contau sekali. Sekali ya. Apakah butuh jawaban yang kurang? Oh, gitu ya. Oke, Contau, ini kan Contau baru pertama kali nih untuk podcast di Remaja. Mungkin di GKM Menyapa banyak lah, udah banyak yang lihat lah Contau Nat, biasa dipanggil Contau Nat kan ya. Iya. Nah, coba mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, supaya ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya silakan diperkenalkan diri. Semoga dengan semakin dikenal makin disayang ya teman-teman. Amin. Ya, aku Natalia Christine, sekarang pelayanan fokusnya di SMP Kristen Ebenezer 1 Manado. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sekolah di sana, pernah ketemu aku juga di sekolah. Ya, dan sekarang ini juga dengan di sekolah berarti juga bantu-bantu di gereja. Mungkin kalau teman-teman yang cuma di gereja jarang gitu lihat aku di sini. Ya, teman-teman, aku itu asalnya dari sini gitu. Kalau misalnya teman Dari sini itu di mana tuh? Dari Manado maksudnya. Aku lahir dan besar di Manado, tapi ya kalau misalnya teman-teman bingung, oh kok logatnya udah hilang gitu, kok ngomongnya udah nggak ada Manado-Manadonya, ya memang karena kebanyakan ngobrol sama teman-teman di luar yang asalnya bukan dari Manado, ya jadi ngomongnya akan seperti ini. Tapi kalau teman-teman ya mau ngomongnya bahasa Manado, ya aku masih paham. Oke, siap. Tapi logatnya udah hilang. Iya, logatnya udah hilang. Tapi kalau aku ngomong keceplosan bahasa Manado ngerti dong. Oh, aman. Oke, siap. Oke, Contau, kali ini kita bahas game addict. Game addict yang dimana kan ini bersinggungan dengan penelitiannya Contau sendiri. BTW, ini masih mahasiswa ya, belum lulus ya? Atau udah kehituan lulus? Masih mahasiswa. Masih mahasiswa di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Oke. Kalau yang mau silakan. Ini ada kakaknya nih. Come and join us. Come and join. Wow, aku pernah dengar di mana tuh? Tagline nih kalau apa tuh? Oke. Nah, sekarang kita nih akan bahas game addict, yang dimana aku penasaran nih, karena aku sendiri juga itu pernah kecanduan game, Chan. Kita sebut merek nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa nih yang di belakang. Oke. Ini nggak ada suaranya mereka, padahal bisa ngomong. Nah, aku tuh pernah kecanduan main game yang namanya Dota 2. Dota 2 ya. Baru sebelum Dota 2 itu ada main game PS. Baru yang ini apa tuh, Clash of Clans. Ini sekarang kayaknya masih lagi kecanduan. Baru itu yang terakhir Mobile Legends. Nah itu kayak aku tuh edik banget sampai dimana kurang tidur. Kalau Clash of Clans itu biasa tidur sampai jam 3 pagi karena kan itu nunggu bikin build-nya.
Kalau Dota 2 tuh aku pulang sekolah nggak langsung pulang dulu, sehingga di warnet. Sehingga di warnet, abis itu pulang itu jam 12 malam. Edik itulah dengan game. Nah itu yang pengalaman aku. Contoh ada pengalaman mungkin? Kalau aku, ya latar belakang aku itu memang seorang gamer sejak kecil, bisa dibilang. Kelihatan dengan outfitnya hari ini. Ini gamer sekali. Ya, ini apa tuh? namanya Penil. Ini adalah sebenarnya tim e-sport kampus yang tidak resmi gitu. Jadi cuma inisiatif mahasiswa yang memang main buat bikin, oh ayo kita bikin baju e-sport. Oh berarti ini Niel. Di saat nih. Ya betul, dari saat Niel itu kalau teman-teman tahu ada di kejadian yang waktu Yakub ketemu dengan Tuhan yang mereka bergulat. Nah itu kan tempatnya dinamai Peniel. Oh itu fun fact-nya. Fun fact-nya. Oke, menarik. Oke. Nah kalau contoh sendiri itu tadi belum. Betul. Aku dari umur berapa ya, pokoknya begitu tahu yang namanya game langsung main gitu. Jadi waktu itu aku sekarang kan punya koko dan dia juga gamers. Jadi aku dulu sering main antara di HP-nya, kalau mungkin pembina di sini tahu HP Engage. Pembina di belakang tahu nggak? HP Engage. Oh tahu. Nah itu umurnya ketahuan. Itu memang HP yang kayak konsol gitu. Jadi HP-nya kayak gini. Dan itu tuh memang banyak permainannya. Itu aku kenal game dari situ. Terus dulu juga ada PC di rumah, komputer. Nah aku main di situ juga gitu. Dan sempat ada PS2 juga di rumah. Nah aku main itu juga gitu. Jadi kayak dari kecil tuh udah sangat bersentuhan dengan game. Pernah kecanduan nggak? Aku ngerasa pernah gitu. Karena aku begitu pulang sekolah ya bisa langsung tuh nyalain waktu itu PC atau PS, langsung nyalain TV, langsung colok PS-nya, gitu, langsung main sampai waktu itu dimarahin gitu. Waktu itu entah karena memang udah terlalu lama jadi sempat disita sama orang tua. Aku juga pernah tuh. Dimatiin komputernya, wah nggak boleh main. Jadi ya memang pernah merasa kecanduan dan sekarang waktu sekolah mulai kenal dengan yang namanya Mobile Legends. Ya aku sedikit ngaku dosa ya, aku juga pernah gitu. Jadi zaman sekolah main Mobile Legends di saat guru tidak ada. Ketika kelas lagi kosong, nggak ada apa-apa ya, pernah tuh ngaku dosa dikit gitu. Itu SMA ya. SMP enggak? SMP waktu itu belum terlalu ini. Kalau kuliah? Kalau kuliah itu menarik teman-teman. Jadi begitu kuliah justru aku berhenti main gitu. Entah karena emang udah serius, aku mau masuk sekolah teologi, aku mau mempersiapkan diri jadi hamba Tuhan. Dan secara otomatis nggak sampai komitmen aku mau berhenti main game nih, nggak, tapi otomatis berhenti gitu. Itu ditahan dulu Chantal. Kayaknya itu udah mau masuk bagian terakhir. Nanti kita bahas lagi. Nah, ya aku penasaran. Kan tadi kita udah sempat ngobrol nih ya sebelum tag gitu. Penelitian Contoh itu tentang game. Iya. Nah, judulnya apa sih Contoh? Kalau boleh tahu. Mungkin ini agak panjang dan rumit ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa hafal. Analisis dunia virtual dalam video games dengan menggunakan eksegesis budaya. Aduh, apa itu? Aku saja tidak paham. Coba dijelasin kembali dengan bahasa manusia, Contoh. Jadi itu intinya adalah aku menggunakan metode tertentu dan prinsip Alkitab untuk memahami suatu game secara keseluruhan. Jadi misalnya aku ambil contoh, sebut saja Mobile Legends gitu yang paling terkenal. Nah di sini aku menganalisis tuh Mobile Legends. Jadi latar belakang pembuatannya seperti apa, developernya siapa gitu. Nah itu aku bahas tuh.
Dan kemudian habis itu aku masuk ke dalam gamenya. Sistemnya tuh seperti apa sih? Sistem rank, atau juga ada mode klasik yang have fun, atau mungkin yang lain-lain gitu. Sekarang lebih banyak kan gitu. Aku bahas itu mekanisme permainannya. Misalnya mapnya cuma persegi gitu, terus ada 3 lane, terus ada jungling, ada minions, ada tower gitu. Nah, aku bahas itu. Kemudian aku juga bahas tentang playernya di sini. Player tuh misalnya ada yang namanya professional players, ada yang namanya komunitas bermainnya, entah itu guild, entah itu grupnya gitu, tim e-sportnya, atau mungkin komunitas biasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, pertemanan. Bahkan waktu itu bahasnya sedikit menyinggung tentang kecanduan itu sendiri gitu di situ. Sempat sedikit menyinggung sedikit di sana. Terus hasilnya itu gimana? Hasilnya adalah aku intensi waktu menulis itu adalah karena aku sendiri pemain game, aku pengen aku belajar dari situ gitu. Oh, ini game yang aku mainkan gitu. Aku pengen aware tentang permainan ini yang aku mainkan, pengaruhnya ke aku apa gitu. Dan setelah itu aku pengen juga orang-orang tuh yang main aware dengan hal yang sama. Kamu tuh sedang main game apa sih gitu, pengaruhnya terhadap hidup kamu tuh seperti apa sih gitu. Nah, bab 5-nya nih, hasil dan kesimpulan. Kesimpulannya, aku berpegang kalau ya game itu boleh dimainkan. Game itu boleh dimainkan. Oke, teman-teman, boleh, sebenarnya boleh. Boleh. Ada tapinya. Tapi ya, ada tapinya. Tapi kita perlu memahaminya dari firman Tuhan juga gitu. Ketika kita udah kecanduan nih, ketika kita mainnya misalnya udah jadi toxic player, ada kan itu dampak negatifnya. Atau mungkin ya yang dampak-dampak negatif lainnya, kita perlu mengevaluasi dulu gitu. Untuk apa kita bermain game? Apakah kita main untuk menjadi toxic player, untuk entah memberikan pengaruh buruk, ataukah kita bermain juga untuk menghabiskan waktu di situ gitu, tanpa tahu alasannya untuk apa, apakah cuma untuk have fun gitu. Wish, dalam ya. Yeah. Emang panjang ini podcast, bisa seminggu kayaknya baru selesai nih kalau urusan skripsinya Contoh Nat nih. Nah, kita dengan penelitian itu kan cocok lah ya dengan tema kita pada hari ini, yaitu game addict. Terus Contoh bisa ini enggak kasih tahu kita tuh game addict itu kayak gimana, atau kecanduan game itu sebenarnya apa sih? Game addict ya, kecanduan. Batasannya sampai dibilang addict, kecanduan itu sampai di mana? Kecanduan itu seperti sebuah kegiatan atau apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi gitu, dan itu sangat memakan waktu kita ya, soalnya kita terikat dengan hal itu dan kita habiskan waktu banyak di sana, dan kita sangat memprioritaskan hal itu gitu, sampai-sampai kita nggak mau nih melakukan kegiatan lain selain ini. Jadi kayak dengan kata lain kita sangat terikat gitu. Ketika kita punya waktu luang, apa yang kita akan lakukan pertama kali? Yaitu apa yang kita candu gitu. Atau misalnya ketika kita bahkan melakukan kegiatan lain pun, ya kita kepikirannya ke sana gitu. Aku pengen ini nih gitu. Itu udah mulai ada adiknya gitu di situ. Kayak segala pikiran kita, apa yang ingin kita lakukan tuh kayak selalu mengarah ke sana, selalu ke sana. Oke, paham. Aku kayaknya dulu itu emang addict banget. Kayak kan kalau apalagi Clash of Clans ya, apalagi Mobile Legends, kejar rank gitu kan. Aduh, season mau habis, atau nggak lagi MPL. Itu kan kayak kepikiran, di ibadah pun kepikiran tuh, aku mau main ini sampai top global misalkan, ya kan, playernya kan ada top global gitu kan ya, contoh. Jadi pengen seandainya aku bisa
top global, Mia misalkan kayak si botak-botak yang viral itu, kalau saya tahu tuh. Ya, Si Bang siapa gitu. tidak usah disebutkan. Ya, kan lah ya. Tidak lulus sensor. Jadi segala hal yang kita lakukan, tapi kita memikirkan, maksudnya kita lagi lakuin sesuatu nih. Misalkan apa ya? Sedang nyapu lah ya, tiba-tiba kepikiran, kayaknya waktunya main game. Iya. Kayaknya waktunya pas nih, karena nggak ada banyak tim yang bisa gendong kita, mungkin kayak gitu ya. Atau itu udah mulai ada indikasi ke sana sih ya. Apakah dengan kita tidak bermain terus kita rasa gelisah, khawatir, nggak nyaman, itu termasuk kecanduan? Udah mulai kecanduan. Udah mulai kecanduan. Itu termasuk. Karena apa ya, kayak kita tuh merasa lost something kalau kita tidak main gitu kan. Kayak kita merasa kehilangan sesuatu. Jadinya kita gelisah. Kayak kita menemukan ya kepuasan itu, kita merasa nikmat ketika kita bermain. Nah, itu udah mulai mengarah ke edik. Oke. Nah, menariknya di sini, apa sih yang bisa memicu kita itu bisa edik tentang sesuatu, especially khususnya game pada saat ini? Kayak pemicunya apa sih sebenarnya? Contoh, apakah pemicu dari diri sendiri, merasa tidak diterima, atau malahan lebih introvert, atau lebih ke keluarga? Itu apa tuh? Aku bisa bilang dua gitu, dari diri kita sendiri, apa yang sedang kita alami, dan game itu sendiri. Gitu. Kalau dari diri kita sendiri, jadi ada faktor eksternal, internal gitu ya. Kalau dari diri kita sendiri, ya mungkin dari diri kita, pergumulan kita, entah waktu itu kita sedang stres, mungkin itu ada dalam keluarga kita membuat kita feeling nggak enak, nggak nyaman gitu dengan dunia nyata. Jadinya kita merasa, apa sih dunia nyata ini ternyata membuat kita tuh merasa down, membuat kita merasa kecewa, membuat kita sakit hati gitu-gitu. Dan akhirnya kita tuh kayak pengen lari gitu, kayak ada sesuatu yang membuat kita nggak tahan dengan dunia nyata. Entah itu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, entah dalam keluarga, dalam pertemanan kita, dalam dunia nyata. Dan kemudian game ini datang dengan dunia virtualnya. Makanya aku bilang di skripsi adalah menganalisis dunia virtual. Dunia virtual itu apa? Dunia di dalam game, dunia yang sedang dibangun di dalam game gitu. Yang namanya dunia virtual, atau biasa dibilang juga dunia alternatif. Nah, ketika kita masuk ke dalam dunia game, ternyata kita menemukan kesenangan di sana gitu. Kita menemukan kebahagiaan, kenikmatan gitu di sana. Misalnya ya contoh, aku main Mobile Legends. Aku menemukan kebahagiaan ketika aku menang gitu di dalam game. Ketika aku push rank dan menang, ketika aku mabar dengan teman-teman, ketika aku bisa achieve gitu top global, atau misalnya udah masuk peringkat berapa di kelurahan, di kota, di provinsi gitu. Dan itu akhirnya membuat kita enak gitu, kayak merasa bisa proof something di dalam gitu. Dan bukan cuma proof something, mungkin cuma kita menikmati di sana. Kita kayak ya bisa melupakan pergumulan kita sejenak itu di situ. Dan akhirnya kita sangat immerse, terlekat di situ. Atau misalnya entah game sesantai apapun itu, misalnya entah game sederhana kayak Candy Crush, mungkin Harvest Moon, POW gitu, atau mungkin game simulasi yang The Sims, atau sekarang mungkin ada yang suka main SimCity, atau mungkin ya aku sebut aja semua game yang aku tahu gitu, entah Minecraft gitu yang membangun dunia. Nah, kita immerse juga di sana. Mungkin kalau teman-teman menikmati gitu, bisa menyalurkan kreativitas di dalam dunia yang kita bangun itu, di dalam The Sims, di dalam Minecraft ya.
kita juga akan melekat ke sana gitu jadinya. Karena ada something di sana yang membuat kita merasa puas, merasa bahagia, merasa kita bisa mengekspresikan diri kita yang tidak bisa kita lakukan di dunia nyata gitu. Itulah yang faktor terbesar, salah satunya membuat kita sangat bisa melekat pada dunia itu gitu. Jadi apa yang kita merasa kurang di dunia nyata, ya, bisa. tapi kita achieve di dunia virtual, ya, itu yang kita rasa nyaman di situ ya. Iya. Oke. Iya sih, kayak kita tuh kayak merasa kalau di dunia nyata itu susah banget ya untuk achieve sesuatu, tapi kalau di dunia virtual tuh kayak gampang banget ya. Kayak Clash of Clans itu bangun kan cuma berapa menit langsung ngebangun gitu kan. Itu kayak wow. Kayak kalau di Mobile Legends ada langsung pujian. Mungkin ada beberapa kayak anak-anak yang bahkan kita pun sendiri yang pernah kecanduan itu kurang achieve, kurang kasih pujian kali ya sama orang tua, bisa itu teman-teman. Tapi pas kita main, lu jago banget lu, kayak itu kayak bisa ya. Oke. Nah itu yang faktor penyebabnya ya berarti ya. Tapi kalau mau bilang kalau begitu kan itu kan membawa dampak, istilahnya ada kebaikan di dalam game itu, karena merasa diri lebih diterima, merasa diri lebih nyaman. Jadi istilahnya mengurangi stres toh kalau begitu. Tapi kalau namanya kecanduan kan pasti ada hal negatifnya dong. Nah, terus hal negatif apa yang bisa bisa diberikan sama kecanduan game ini? Ya, salah satu hal yang paling aku notice gitu dalam waktu dekat adalah tingkat keegoisan dan tingkat temperamen seseorang gitu dalam tingkat keegoisan dan tingkat temperamen. Misalnya diukur dari mana tuh? Ini dari misalnya dalam Mobile Legends kan, keegoisan tuh contoh kecil aja ya di dalam bermain gitu. Kita pick hero waktu draft pick, waktu push rank gitu. Terus misalnya kita mau main MM, tapi kita juga bisa role lain gitu sebenarnya. Kita bisa role lain, tapi terus ada orang lain yang ngomong, oh aku nggak bisa role lain nih, aku cuma bisa MM gitu. Nah di situ kan kita punya dua pilihan. Kita tetap ngotot mau pakai MM, atau kita mau oh ya udahlah gitu. Sambil mungkin kita akan juga waspada kali ya dengan pengalaman, jangan-jangan dia cuma di troll. Iya, di troll. Tapi apakah kita akan tetap ngotot gitu demi kita menang, ataukah kita berani mengalah di situ gitu? Oh oke. Tolak ukurnya di situ ya. Iya sih, relate. Satu di situ. Nah itu kan emosi, emosinya dengan itu keegoisan. Kalau temperamennya dari mana? Temperamen itu aku ngeliat dari sisi ketika kita main gitu. Apakah kita bisa bersabar? Misalnya ketika justru tim kita tuh nge-troll. Oh. Itu kesel banget tuh. Jadi kayak balik lagi gimana kita sebenarnya melihat game itu. Kita memang dengan mudah mengatakan, oh game itu adalah hiburan gitu. Game itu untuk mengisi waktu luang, untuk menghibur diri kita. Tapi nyatanya misalnya ketika kita main game yang begitu kompetitif seperti Mobile Legends, kita tuh sebenarnya mau mengatakan ya have fun itu adalah ketika aku menang gitu. Betul. Ketika aku become the best, the winner, the best itu gitu. Karena kalau kita kalah, apakah kita akan mengatakan oke, aku have fun habis kalah gitu, habis di troll apa tim sendiri? Itu sulit kan untuk kita katakan gitu. Tapi ketika kita di troll, ketika ketemu tim yang mungkin kita nggak suka, atau mungkin kita ketemu orang yang dalam bermain game kata-katanya kasar gitu, apakah kita juga jadi terpancing, justru mudah terpancing di sana, dan akhirnya
panas dan akhirnya berujung ke ya udah gitu gamenya jadi ribut, walaupun mungkin sistem bisa memfilter kata-kata di dalam chat gitu, bahkan memute kita selama game, tapi di luar game who knows gitu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang bisa apa itu ya, yang bisa filter itu ya. Oke. Berarti ada, kalau dari sisi biologisnya kesehatan kita keganggu nggak kira-kira? Dan tahu kayaknya aku mikir gini, harusnya keganggu ya, apalagi kayak aku tuh kayak main tuh kan sampai jam 3 pagi gitu. Aduh, itu kayaknya keganggu ya. Aku akan bilang sangat keganggu sih. Karena ketika kita kecanduan, kita kan akan sulit stop gitu untuk main. Dan bisa jadi ya salah satu yang paling mungkin adalah kita kekurangan tidur gitu. Itu sangat mungkin kan, kesehatan fisik kita jadi menurun di situ, kekurangan tidur, kita mainnya sampai entah jam 2 pagi, jam 3 pagi baru tidur, padahal kita tahu misalnya besok kita ada sekolah, misalnya kita besok ada kegiatan di pagi hari, tapi entah gimana alasannya, mungkin ada yang bilang, oh kan Jumat gitu, bisa begadang, waktunya libur, atau misalnya hari ini kan libur tuh, kemarin entah sampai jam berapa kita main. Bahkan sebenarnya itu juga secara faktor kesehatan, faktor biologis itu sebenarnya juga mempengaruhi gitu, kita begadang, walaupun kita bilang, oh kan bisa bangun siang, tetap aja gitu, karena tubuh kita tuh butuh istirahat gitu. Oke. Tetap aja ya Ceta ya. Tetap nggak baik, namanya kecanduan tuh nggak baik. Kalau kecanduan apapun itu nggak baik ya. Nah tapi cuman tahu kenapa sih kita istilahnya setidaknya dengan dampak negatif itu, tapi apa sih emang firman Tuhan melarang gitu kalau kita kecanduan game? Menurut firman Tuhan gimana dong? Secara